سيد الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وهو نبي الكرام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وهو نبي جاء بدين الإسلام وعلى آله وأصحابه الذين يدخلون الجنة في دار السلام أجمعين وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Para hadirin wal jumratul mukminin rahimakumullah, yang paling utama, yang terutama, yang lebih utama, tentunya mari kita bersama-sama selalu kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat yang sangat besar pada saat ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat wal afiyah, tidak kalah penting nikmat panjang umur. Tentunya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, seyogyanya kita mendekati dan lebih mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti kita bahwa kita mensyukuri atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya insya Allah, kepada kita yang selalu melaksanakan uswahnya, yang selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya, insya Allah kelak yaumil qiyamah kita diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wa jumratul mukminin rahimakumullah, saya selaku khotib ingin berwasiat khusus pribadi khotib, umumnya para hadirin wa jumratul mukminin rahimakumullah. Wasiat ini tiada lain, tiada bukan, mari kita bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tentunya makin kita bertambah usia, tentunya kita makin tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi takwa tentunya kita melaksanakan, mengerjakan, mengamalkan sekaligus menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang makdoh ataupun yang wajib makdoh. Sehari semalam kita laksanakan sholat yang 5 waktu dari pagi sampai malam. Apabila itu kita laksanakan, maka kita dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hamba yang taat, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti kita menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat, dari hukum dan dari zatnya. Apabila kita menjauhi larangan Allah, maka kita termasuk hamba yang benar-benarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah melaksanakan, menjalankan dan menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga selalu menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin wa jumratul mukminin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat kelak. Di dalam Al-Quran ada 4 macam kata Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita orang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, tawaduklah kamu, rendah dirilah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berlaku sombong. Sombong adalah punya Allah, dan manusia apabila sombong itu kelakuan iblis, setan laknatullah. Kita selalu tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kaya, punya jabatan, punya profesi. Harus kita lihat kita ini bukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tawadu, rendah diri dan ruku kepada Allah. Apabila kita laksanakan itu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua kata Allah, setelah kita tawadu, ruku, maka kata Allah, wasjudu, dan sujudlah kamu kepada Allah. Ayat di dalam tafsirnya, ayusallu, sholatlah kamu, laksanakanlah sholat yang 5 waktu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain, hafidhu ala sholawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, wasjudu, sholatlah kamu, sujudlah kamu. Allah memerintahkan kita, wahafidhu, jagalah kalian. Apa kata Allah? Ala sholawati, yaitu atas sholat yang 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai tidak mengerjakan, jangan sampai melupakan sholat yang telah diwajibkan Allah. Suruh dijaga, karena di akhirat kelak pertama kali orang akan hisab yaitu sholat kita. Apa kata Nabi? Inna ma awwala yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatahu. Sesungguhnya pertama kali bagi si hamba akan dihisab pada hari kiamat yaitu amal pertama kali, yaitu sholatnya kita. Maka sholat, makin kita bertambah usia, tentunya makin kita memperbaiki sholat kita. Maka apabila sholat kita baik, maka baiklah semuanya. Apa disebut baik? Maka apabila ada berkumandang di musola di masjid, maka kita cepat-cepat berjamaah. Itu yang namanya memperbaiki sholat. Dekat masjid, dekat musola, ada kumandang azan, tapi tidak mau berjamaah,
berarti tidak memperbaiki sholat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang selamat di dunia, orang bahagia di dunia dan juga selamat di akhirat, bahagia di akhirat. Yang ketiga adalah wa'budu rabbakum. Wa'budu dalam tafsirnya itu mentauhidkan Allah, menyembah Allah, mengesahkan Allah. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qul huwallahu ahad. Allah lah yang satu, yang lain bukan Tuhan. Hanya Allah yang wajib kita tauhid, yang wajib kita sujudi, yang wajib kita sembah. Maka itulah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa'alul khair. Berbuatlah kamu baik kepada sesama manusia. Karena apapun bentuk kita adalah makhluk sosial, pasti membutuhkan saudara kita, membutuhkan tetangga kita, membutuhkan teman kita. Harta banyak, ilmu banyak, tapi kalau tidak diamalkan, maka sia-sia belaka, tidak mendapatkan keberkahan yang kita miliki. Dengan harta kita, jikalau kita berkah harta kita, maka belanjakan di jalan Allah. Ada masjid lagi dibangun, cepat-cepatlah kita bersedekah. Itu yang disebut wa'alul khair. Berbuatlah kamu akan kebaikan. Karena kebaikan itulah nanti akan kembali kepada diri kita. Kapan? Di dunia iya, di akhirat akan kita mendapatkan kebaikan itu. Karena pahalanya tidak akan putus apabila kita belanjakan harta rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsirnya adalah silaturahim wa makarimin akhlak. Banyak kita silaturahim, perbaiki akhlak kita dari ucapan, dari perbuatan, maka itulah ilmu yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita kembali uswah yang Nabi, kata Nabi, man ahya sunnati, barang siapa orang itu menghidupkan sunnahku, apa? Sholat berjamaah, sujud kepada Allah berjamaah, tawadu kita, mengabdi kita kepada Allah, kita berbuat baik kita bersamanya. Itu adalah amal uswahnya bagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus mengikuti dan menghidupkan sunnah Nabi. Faqad ahabbani, maka orang yang suka menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka dia sungguh mencintaiku. Wa man ahabbani, barang siapa orang itu mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka orang itu adanya besertaku nanti pada hari kiamat bareng-bareng sama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 4 perkara ini selalu kita laksanakan. Kita tawadu kepada Allah, rendah diri kita kepada Allah, dan juga tidak sombong kepada sesama manusia, dan juga selalu kita sholat, selalu berjamaah. Karena sholat yang paling baik adalah sholat berjamaah, dan kita mentauhidkan Allah dan juga berbuat baik kepada sesamanya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita melaksanakan istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bawa amal-amal yang baik, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikam. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.